Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aldi Sapriyadi dengan NPM 2135-194. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang tadi, yang sekarang ini dia presentasinya yang kita pelajari di YouTube tadi. Di sini penjelasan teorinya yang pertama itu update dokumen. Sama seperti database lainnya di MongoDB juga kita bisa mengubah dokumen yang sudah kita insert ke collection. Namun berbeda dengan perintah SQL. Di MongoDB, untuk mengubah dokumen kita diberikan beberapa function seperti update one untuk mengubah satu dokumen, update many untuk mengubah banyak dokumen sekaligus, yang terakhir itu replace one untuk mengubah total satu dokumen dengan dokumen baru. Selanjutnya itu file update operator. Sebelumnya kita sudah tahu kalau untuk update dokumen di MongoDB kita bisa menggunakan operator tanda dolar dan set. Namun masih banyak lagi operator yang bisa digunakan seperti tanda dolar set untuk mengubah nilai file di dokumen, dollar unset untuk menghapus file di dokumen, tanda dolar rename untuk mengubah nama file di dokumen, tanda dolar inc untuk menaikkan nilai number di file sesuai dengan jumlah tertentu. Yang terakhir, tanda dolar current date untuk mengubah file menjadi waktu saat ini. Selanjutnya itu array update operator. Secara default, saat kita mengubah file dengan tipe array, maka seluruh array akan diubah. Kadang kita ingin menambah atau hanya mengubah data array tanpa harus mengubah seluruh file array. Hal ini bisa dilakukan di MongoDB. Contohnya seperti tanda dolar untuk mengupdate data array pertama sesuai kondisi query. Yang kedua itu dolar itu tutup kurungnya itu seperti kotak itu untuk mengupdate semua data array sesuai kondisi query. Yang ketiga itu tanda dolar identifier untuk mengupdate semua data array yang sesuai kondisi array filter. Yang terakhir itu index untuk mengupdate data array sesuai dengan nomor indeks. Selanjutnya itu delete dokumen. MongoDB memiliki function yang bisa kita gunakan untuk menghapus dokumen di collection secara permanen. Dokumen yang sudah kita hapus tidak bisa dikembalikan lagi. Contohnya itu fungsinya itu seperti db collection delete one query untuk menghapus satu dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Yang kedua db collection delete many query untuk menghapus banyak dokumen yang sesuai dengan kondisi query. Selanjutnya itu ada bulk word operation. Komunikasi antara aplikasi dengan database biasanya dilakukan secara request response. Artinya, tiap perintah yang ingin kita kirimkan dari aplikasi kita ke database akan direspons secara langsung oleh database. Proses tersebut akan sangat lambat jika kita menghadapi kasus harus memanipulasi data besar secara langsung. Fungsinya seperti db collection insert many. Yang kedua db collection update many. Yang ketiga db collection delete many. Dan yang terakhir db collection bulk writer. Selanjutnya itu index cache. Index adalah fitur dari MongoDB untuk mengefisienkan proses query.
Jika terdapat indeks pada koleksi MongoDB, MongoDB bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan data tanpa harus melakukan pencarian seluruh dokumen. Indeks menggunakan struktur data khusus ketika menyimpan data, defaultnya menggunakan better atau balanced tree. Secara sederhana, indeks di MongoDB cara kerjanya sama seperti indeks relational DB. Contoh fungsinya yaitu DB collection, create index. Yang kedua DB collection, get index. Yang ketiga, yang terakhir itu DB collection, drop index. Selanjutnya itu ada kesimpulan. MongoDB adalah sistem manajemen basis data NoSQL yang menawarkan fungsionalitas dan skalabilitas tinggi dalam pengelolaan data. Dengan menggunakan struktur data berbasis dokumen, MongoDB memungkinkan penyimpanan dan pengambilan data yang lebih efisien, terutama untuk aplikasi yang memerlukan pengolahan data dalam jumlah besar dan beragam. Keunggulan utama MongoDB meliputi kemampuan untuk menangani data tidak terstruktur, dukungan untuk skala horizontal, dan kemudahan dalam pengembangan aplikasi berkat penggunaan format JSON yang melintasi. Selain itu, MongoDB menyediakan fitur-fitur canggih seperti replikasi, sharding, dan pengindeksan membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem. Dan di sini ada saran. Yang pertama, pendidikan dan penelitian. Untuk memaksimalkan penggunaan MongoDB, disarankan agar pengembangan dan tim IT mengikuti pelatihan resmi atau kursus online. Pemahaman yang mendalam tentang fitur dan praktik terbaik MongoDB akan sangat bermanfaat. Yang kedua, evaluasi kebutuhan proyek. Sebelum mengimplementasikan MongoDB, penting untuk menyebarkan kebutuhan proyek tertentu. MongoDB paling cocok untuk aplikasi yang memerlukan sinkronisasi dalam skema data dan memproses data besar, tapi mungkin bukan pilihan terbaik untuk semua jenis aplikasi. Yang terakhir, yang ketiga itu pengujian kinerja. Melakukan pengujian kinerja secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi MongoDB memenuhi harapan dalam hal kecepatan dan efisien. Ini termasuk pengukuran beban dan pemantauan kinerja sistem. Sekianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.